peristiwa turunnya Roh Kudus, hari raya Pentakosta. Di sana kita jumpai juga banyak orang-orang Yahudi yang diaspora ke tanah Arab. Kemungkinan kekristenan mulai masuk dan berkembang di sana diawali dari berpulangnya orang-orang Yahudi yang saat itu datang mengikuti hari raya Pentakosta di Yerusalem. Mereka kembali di sana dan membawa iman kekristenan mereka seperti itu. Oleh karena itu mulailah berkembang kekristenan di Jazirah Arab. Seperti itu sejarahnya. Awal sebelum bapak-bapak gereja mulai berkarya juga. Tapi komunitas-komunitas Kristen di tanah Arab cukup banyak. Ya, teori yang lain, Rasul Paulus pergi ke tanah-tanah Arab di sekitar dari Israel itu sendiri. Ya, salah satu peradaban Arab tertua, Lebanon, Jordan, itu juga Arab. Di mana komunitas kekristenan di Yaman itu juga luar biasa besar. Bahkan ada kerajaan Kristen di Yaman yang saat itu juga eksis dan juga mempunyai pengaruh yang luar biasa. Ketika zaman kekhalifahan Al-Ma'mun, di sana orang-orang Kristen, para biarawan-biarawan, para teolog-teolog banyak memberikan kontribusi terhadap dinasti Abbasiyah saat itu. Nah, salah satunya adalah Luka bin Hunain, salah satu teolog dan juga seorang rahib Kristen yang banyak menerjemahkan tulisan-tulisan bapak-bapak gereja sebelumnya, para ilmuwan-ilmuwan Kristen sebelumnya yang saat itu ditulis dalam bahasa Yunani maupun Aramai ke dalam bahasa Arab. Hunain ya, ditunjuk oleh raja untuk menjadi kepala yang disebut dengan Baitul Hikmah atau rumah kebijaksanaan saat itu. Bahasa itu pertama, itu milik semua orang dan setiap orang boleh menggunakan. Cuman masalahnya sekarang bahasa itu seakan-akan milik golongan tertentu. Nah, contohnya, penggunaan bahasa yang sama dengan agama yang berbeda. Contoh, penggunaan kata Allah atau Allah dalam bahasa Arab. Dalam Islam mereka menyebutkan juga sama kata Allah. Di dalam kekristenan kita juga menyebutkan dengan kata sama, walaupun orang-orang Indonesia menyebutkan dengan membaca dengan kata Allah, bukan Allah. Tapi itu tidak ada masalah. Di Timur Tengah, contohnya di Mesir, penggunaan kata sama itu tidak menjadi masalah. Terus kemudian kata Yesus, ya Yesus sendiri, kita orang Indonesia menyebutnya dengan Yesus. Terus orang Kristen di Arab menyebutnya dengan Yeshu Al-Masih, Yesus Kristus. Walaupun ada sebagian orang-orang Kristen yang sampai hari ini masih menggunakan kata Isa atau Isa Al-Masih. Saya sebutkan salah satu contoh. Di hadapan saya ini ada salah satu terbitan Alkitabul Muqaddas Al-Sarif. Ini yang banyak digunakan sebagian orang di Mesir. Ini dalam Alkitab ini atau di dalam kitab suci ini menarik. Kata Yesus tidak kita temukan. Tetapi yang kita akan ketemukan adalah Yesus disebut dengan penggunaan kata Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Ini Alkitab As-Sarif, ya. Alkitab juga sama-sama terbitan Kairo juga, tetapi bahasa yang di sini digunakan dengan kata Yesus, Yeshu Al-Masih. Kita bisa melihat, ini salah satu judul perikop. Risalah Yeshua Al-Masih. Ya. Silsilah Yesus Kristus. Yeshu Al-Masih. Dan ini tidak ada masalah. Karena memang kedua-duanya tidak ada yang salah. Ya. Baik itu Isa Al-Masih maupun Yeshu Al-Masih, karena kedua-duanya sama. Nah, apa yang membedakan? Ini kan masalah sejarah, ya, sejarah. Tapi apakah dua-duanya benar? Benar. Kita bisa melihat salah satu contoh. Isa Al-Masih. Apakah Islam salah dalam menyebutkan itu? Tidak juga. Isa Al-Masih banyak digunakan kata-kata tersebut selain di Mesir, ya. Lebanon pun banyak yang masih menggunakan kata sebutan untuk Yesus Kristus. Dan kita harus ketahui kata Isa Al-Masih itu sendiri
dipengaruhi dari bahasa Aramaik. Ini saya juga ada satu Alkitab, ya. Ini namanya Pesita, ya. Perjanjian baru yang ditulis dalam bahasa Aramaik. Ini juga menyebutkan kata iso Mesiha, ya. Yang orang Arab menyebutnya menjadi bentuk bunyinya sudah berbeda sedikit tapi ya, yaitu Isa, ya, seperti itu. Tapi Aramaik sendiri iso, tidak ada masalah seperti itu. Dan kemudian juga penggunaan kata-kata yang digunakan secara bersama. Contoh kata insya Allah di dalam komunitas orang-orang Kristen di Arab, kata insya Allah itu juga biasa mereka gunakan. Bahkan di dalam kitab suci pun, di dalam Injil maupun juga dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru itu juga ada. Terus kemudian kata al-madzulillah yang orang-orang muslim, teman-teman kita muslim, saudara-saudara kita muslim mengatakan, biasanya mereka menyebut dengan kata alhamdulillah, ya. Segala puji bagi Allah. Nah, orang-orang Kristen yang ada di Lebanon, yang ada di Syria, yang ada di Mesir, mereka biasa menggunakan dengan kata al-madzulillah. Salah satu contohnya, ini ada bukti, ya. Ini ada salah satu bukti di Mesir, ya, di salah satu pintu, ya, di gereja Al-Kanisat Al-Mu'allakah, ya. Madzulillah, ya, kata segala kemuliaan bagi Allah. Ini tertulis di pintu masuk di gereja gereja gantung, ya. Orang biasa tahu gereja gantung, kalau bahasa Arabnya Al-Mu'allakah, ya. Islam sendiri pun banyak meminjam istilah-istilah kekristenan itu sendiri. Contoh ketika mereka bicara tentang ilmu kalam, tentang ilmu ketuhanan, mereka akan menumbangkan yang namanya kata oknum, yang kita kenal sekarang oknum, ya. Sebenarnya kata itu dulu bapak-bapak gereja sudah menggunakan lebih awal. Terus kemudian nuzul. Nah, saudara-saudara kita muslim biasanya menyebutnya dengan kata nuzulul Quran, turunnya Quran ke muka bumi. Nah, orang-orang Kristen terutama Ortodoks maupun juga gereja-gereja di tanah Arab, ya, Timur Tengah, itu mereka juga biasa menggunakan nuzul itu, yaitu nuzulnya kalimatullah, turunnya firman Tuhan, tajasad minal insan, menjadi manusia, seperti itu. Jadi tidak ada masalah. Orang Kristen tidak terbiasa, karena memang orang-orang Kristen di Indonesia khususnya, ya, banyak kita dipengaruhi dengan kekristenan dari barat, ya, dari barat. Nah, oleh karena itu hal-hal seperti ini menjadi informasi baru. Saya menyampaikan ini juga menjadi wawasan baru, ya, buat orang-orang Kristen terutama, bahwa hal-hal itu bukan suatu hal yang asing seperti itu, karena memang itu ada. Nah, contoh kata wahid, ya, la ilaha illallah, itu juga ada, ya, di dalam Alkitab itu ada. Ini ada di dalam, saya bacakan di dalam Alkitab. Ini saya punya Alkitab, ya, ini puji Tuhan, LAI pernah menerbitkan salah satu Alkitab, ya, diglot bahasa antara bahasa Indonesia dan juga bahasa Arab, bekerja sama dengan Darul Alkitabun Lubnan atau Lembaga Alkitab Libanon, ya. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-4, wa an la ilaha illallah Allahu ahad wa iza kana fi as-sama laulahid mahat al-mu'nasi dan sebagainya. Jadi kata la ilaha illallah itu ada, dan itu tidak asing buat telinga orang Kristen, seperti itu. Nah, makanya kalau orang Kristen sendiri mendengar kata itu terus asing, ya saya rasa untuk di Indonesia wajar, karena mereka kurang memahami seperti itu. Dan kita juga harus pahami juga, tidak semua yang berbau Arab itu Islam. Salah satu apologet pertama, ya, namanya John of Damascus, atau dalam bahasa Arabnya biasa disebut dengan
Yuhanna Mansur al-Dimaski. Ini apologet pertama dan tertua. Ya, seorang bapak gereja yang berupaya dan berusaha membela iman Kristen, dan ia lahir ya pada zaman ketika awal-awal Islam mulai muncul. Ada salah satu karyanya ya yang beliau bapak gereja ini memberi judul yang dalam bukunya itu, ini ditulis dalam bahasa Arab dan bahasa Yunani, heretik namanya, atau heresi, dalam bahasa Arabnya al-bid'ah ya, tentang daftar bidat-bidat atau ajaran-ajaran sesat yang ada dalam kekristenan. Bukan hanya Yuhanna Mansur al-Dimaski yang hidup tahun 600-an, ada juga salah satu tulisan dari salah satu bapak gereja ya, Theodorus ya Abu Qura atau Theodor Abu Qura yang hidup tahun 700-an. Ini awal-awal Islam juga muncul, belum lama Islam muncul. Ya, beliau juga banyak menulis, bahkan beliau banyak terinspirasi dari tulisan bapak gereja Yuhanna Mansur al-Dimaski. Bagaimana kekristenan, bagaimana Islam memandang Kristen, dan seperti apa Kristenan harus memberikan pledoi pembelaan. Tulisan dari bapak gereja Timotius al-Awwal ya, yang hidup tahun 727 sampai tahun 823, zaman kekhalifahan Al-Ma'mun, dinasti Abbasiyah di Baghdad ya. Dialog ini sudah dibukukan ya. Ya, ini salah satu bukunya, dan ini ditulis dalam bahasa Aramaik dan juga bahasa Arab dan juga sebagian bahasa Yunani naskahnya. Dan ini menarik karena dialog yang dilakukan Timotius al-Awwal dengan Khalifah Al-Ma'mun ini dilakukan sampai berbulan-bulan lamanya. Makanya dalam dialog itu Timotius al-Awwal banyak menulis pledoi dan juga penjelasan tentang kekristenan secara lengkap. Nah, ini hubungan antara Islam dan Kristen atau tahun 600 sampai 900. Ya, ini luar biasa tulisan-tulisan itu. Ya, salah satunya ya tulisan tadi dari Yuhanna Mansur al-Dimaski, kemudian juga tulisan-tulisan bapak-bapak gereja lainnya. Tulisan yang fenomenal adalah tulisan dari Abdul Masih Al-Kindi, itu sekitar tahun 800-an. Kita harus berani berdialog dengan mereka, karena iman kita itu bisa kok didialogkan. Ya, kita harus menyuarakan kebenaran. Kita nggak bisa hanya diam saja, karena kekristenan harus kita bisa sampaikan. Ya, kita dialogkan, tetapi tentunya dialog yang kita lakukan adalah dialog sehat. Perdebatan tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan. Perdebatan justru memperuncing hubungan kita dengan saudara-saudari kita Muslim. Kita tentunya menjadi orang Kristen harus juga cerdas. Minimal kita harus mengetahui iman kita dengan baik, ya seperti itu. Dan kita bisa lakukan itu hubungan dengan saudara-saudara kita Muslim dengan nawaitu niat yang baik juga. Kita memberikan ruang untuk mereka untuk kita saling belajar satu sama lain, dan ini bisa berhasil dengan baik. Terima kasih Anda sudah membagikan video ini. Salam damai dari Fakta Israel.